Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Dan seperti yang kita bisa di sini, dalam 24 jam terakhir market lanjut lagi naik sebesar 3,48%. Dengan total market cap mencapai di angka 3,36 triliun US dollars. Nah, sebelum kita masuk, seperti biasa gue ingatkan lagi, cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan like our video ya. Oke, langsung aja ke chart. Untuk chart kita bisa di sini overall doing good ya. Jadi BTC berhasil mantul di MA20 dan wick tertingginya kemarin malam itu mencapai di 109.802. Ya, jadi sudah semakin mendekati ke 110.000 dan mendekati juga ke struktur di sini nih ya. Nah, ya tentunya idealnya adalah kalau BTC bisa di close di atas dari 110.400-an gitu. Karena kalau itu terjadi, ya itu membuat higher high begitu. Ya secara struktur good ya. Dan ya sebenarnya kalau dibilang yang paling yang paling oke-nya itu adalah BTC berhasil mempertahankan MA20 begitu ya. Dan ya mungkin ini adalah bukti lagi bahwa S&P 500 itu korelasinya besar dengan Bitcoin gitu. Jadi ya kita bisa lihat S&P lanjut naik, ya kita akan pelan-pelan ikutan ketarik. Nah, gitu ya. Ya semoga semoga terus ikutan ketarik aja deh begitu kan. S&P udah bikin all time high dari kapan nih ya? Udah bikin all time high dari di sini nih ya. Dari Juni 23 24 lah udah mulai all time high, di mana BTC juga mulai dapat momentum nih ya. Nah, semoga bisa lebih kuat lagi aja begitu ya momentumnya, dan terus bisa ngikutin S&P 500 begitu ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat dulu di weekly-nya. Untuk weekly-nya ya sekarang dia doing good sebenarnya ya. Kemarin kan terbentuk suatu higher low. Nah, semoga ya minggu ini ya nanti hari Senin weekly close-nya bisa di atas dari 109.226. Karena kalau di atas dari situ weekly-nya strukturnya bagus, membuat higher high lagi begitu ya. Jadi ya sebenarnya at least in the weekly-nya ya, kan kita udah berapa minggu nih ya sideways ditambah dengan satu candle lumayan bearish nih ya di Juni pertengahan lah ya. Nah, ini jangan-jangan bisa lanjut lagi ke atas nih gitu. Tapi di waktu bersama juga gue ada sedikit ada sedikit perasaan untuk kayaknya harus ngerimain juga bahwa masih ada possibility ini retest ke BSB begitu, karena ya udah dekat nih. Udah dekat. Dan sayangnya kalau sampai nggak retest juga ya ada statistik yang cukup menyeramkan juga, yaitu statistik malin kundang gue sebutnya ya. Nah, saat BTC lupa untuk pulang kampung ke BSB, seringkali dikutuk penjadi batu. Contohnya di mana? Bang? Contohnya tuh kayak di sini nih ya. Awalnya kan bagus nih semua ya, rally. Nah, di sini lupa nih ya. Udah kayak mau pulang kampung tapi nggak jadi. Malas nggak jadi pulang kampung, naik lagi ke atas. Nah, saat itu terjadi seringnya jebol dannya. Ya makanya dikutuk jadi batu kan, begitu ya. Dan ini terjadi bukan cuma sekali di sini. Terjadi juga contohnya tuh di sini nih ya. Jadi awalnya kan bagus nih, rally, pulang kampung, udah pulang kampung naik lagi. Nah, pas naik ke sini nggak jadi pulang kampung ya, dibiarin dulu nggak apa, naik lagi ya. Nah, di sini kayak udah mau retest ke BSB, nggak jadi lagi, naik lagi. Nah, ujung-ujung jebol. Begitu, berbeda sekali dibandingkan dengan cycle kita yang sebelumnya ya di sini. Yang peaknya tuh di 2017. Kita bisa di sini dia dengan dengan setia terus pulang kampung gitu. Jadi pam pulang kampung. Ngepam, pulang kampung lagi. Ngepam, retest lagi ke BSB ya. Nah, ini jadi nggak kualat begitu. Nah, tapi akhirnya pun di akhir-akhirnya tuh dia kualat juga sih sebenarnya ya. Jadi kan sebelumnya setiap kali BSB-nya di retest per berapa lama ya udah ya predictable akan kemana gitu si corrective movement-nya. Tapi saat dia lupa koreksi lagi, contoh di sini nih ya. Nah, dia udah lupa koreksi lagi, naik lagi. Nah, udah ujungnya blow off top gitu. Dan malin kundang ditambah lagi dengan statistik statistik daily cycle ini kan kuartal 4 di post halving year, jadi ya udah jebret turun begitu. Dan ini menurut gue adalah cycle termudah, dan ini adalah cycle pertama gue juga ya. Cuman sayangnya karena memang masih kurang pengalaman, jadi ya walaupun mudah tetap masih gak terlalu bagus gitu ya. Mostly sih gara-gara kebanyakan bisikan iblis untuk alt sih sebenarnya. Kalau cuma fokus di BTC sebenarnya aman, cuman sayangnya ya
Ya nggak apa lah, namanya juga cycle pertama gitu. Tapi kalau mau dibilang ini adalah cycle paling ideal gitu, di mana BSB tidak sering dilupakan ya, sering-sering dikunjungi begitu. Ya sama kayak kita lah mungkin ya, kayak anak-anak kalau kita berbakti ke orang tua ya hidup lebih gampang begitu ya, dibandingkan kita suka malin kundang jadi banyak gejolaknya lah kayak di sini ya. Lihat cycle-cycle sesudahnya gitu ya. Dia suka lupa retest, ujung-ujungnya ya dikutuk jadi batu gitu. Dan yang kali ini pun udah dapat di cycle ini ya. Di sini nggak pulang kampung, naik lagi, sekalinya kena di damprat jadi batu ya. Jadi ya sebenarnya kalau sampai kita ada corrective movement dulu di sini sampai ke BSB ya, apalagi BSB-nya kalau sudah sampai di atas 100.000 itu sebenarnya juga oke ya. Itu ideal juga karena supaya bisa lebih momentumnya nggak banyak. Inilah nggak banyak yang begini-begini gitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk BTC di daily dan di weekly ya. Untuk sekarang BSB itu di angka 98.426 ya. Semoga di minggu depan atau 2 minggu lagi sudah bisa di atas dari 100.000. Begitu. Jadi kalau sampai BTC memutuskan untuk retest lagi ke BSB ya, itu udah di atas 100 ribuan. Gitu. Jadi lebih tenang dibandingkan kemarin kan. Kemarin kan cukup menakutkan nih kalau sampai dia retest di bawah dari 100 ribu. Karena ya kita sudah sering bahas ya, saat BTC kehilangan 100 ribu biasanya ya ya lumayan drop gitu ya. Tapi kalau si BSB udah di atas dari 100 ribu ya lebih tenang gitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk Bitcoin-nya. Selanjutnya kita akan masuk dulu ke news. Untuk news ini datang dari US, di mana SEC baru saja menyatakan bahwa mereka sedang nge-pause dulu nih, ya nge-pause Grayscale, XRP, Solana, dan Cardano ETF conversion gitu ya. Nah, jadi ini ETF yang isinya campur beberapa alts gitu ya. Dan ini alts yang sebenarnya bukan alts yang aneh-aneh sih ya, XRP, Solana, Cardano begitu. Tapi SEC memutuskan untuk di-pause dulu begitu. Dan ini indefinitely ya. Jadi kita nggak tahu kapan akan dilanjutkan gitu. For now ditunda dulu begitu ya. Nah, ada beberapa analis yang menyatakan bahwa SEC ini ya mungkin ingin mengissue dulu guideline untuk approve crypto ETF sebelum di green light si Grayscale-nya begitu. Jadi jujurnya sekarang SEC jauh lebih baik lah dibandingkan zaman si Gensler ya. Kalau Gensler itu bukan tolak terus aja ditolak tanpa ada mikirin regulasinya gitu. Mereka pokoknya cuma intinya kerjanya nolak dan ngasih sanksi gitu ya, susu gitu. Nah di sini mereka ngepost dulu ya, bikin dulu guideline-nya. Nah harusnya regulator seperti ini ya. Kalau gue sih bukan minta yang inilah, gue bukan minta SEC yang membabi buta gitu ngedukung kripto, enggak. Tapi ya sebagai regulator ya ayo lo harus meregulasi, bukannya jadi executioner begitu ya. Nah tapi ya baik lagi gini, gue sempat lihat ada beberapa komen ya, banyak yang wah ini kan bakal di-approve nih ya untuk urusan apa namanya beberapa alts ini. Wah, kita berarti bakal kayak BTC nih ya, bisa dapat momentumnya beda nggak kayak kemarin-kemarin. Gue harus ingatkan satu hal dulu. ETF dari Ethereum pun banyak yang menyatakan akan membuat institusi FOMO masuk ke ETH begitu, dan ETH bisa saja ngeflip BTC gitu. Wah, dia bisa lebih besar market cap-nya dibandingkan dengan BTC karena ETF spot dari Ethereum. Faktanya enggak kan? Jadi gini, dari data yang kita punya, apabila ETF spot dari XRP, Solana maupun ETF gabungan mereka di approve, itu bukan berarti tiket untuk bisa dapat momentum yang sama seperti BTC begitu. Karena pada faktanya ya kita bisa lihat di sini ya. Even big money pun ngelihat dalam kondisi liquidity sekarang kurang ya, interest rate masih tinggi, dan mungkin yang lebih penting lagi adalah balance sheet juga masih terus turun, masih terus QT begitu ya. Ya even the big guys juga nggak mau gila-gilaan di alts begitu. Jadi ya the big guys juga ngelihat ya biasanya di market seperti apa gitu, dan mereka nggak mau ambil resiko berlebih gitu melawan market, karena pada normalnya memang market gak akan berani gila-gilaan ke alts saat balance sheet-nya masih begini, masih QT. Paling cuma fake out, kayak di sini nih, fake out. Kalau di cycle yang sebelumnya fake out-nya lebih gila sih sebenarnya. Wah, udah nih kita pasti masuk altcoin season. Tahu jadi bukan dibanting lagi ya, naik lagi, cuder ya. Nah, di masa-masa ini
Berapa banyak orang yang mungkin, aduh nyesel ya ngapain kita all segede-gedean begitu. Nah, lagi-lagi trigger yang paling reliable yang kita punya sekarang adalah balance sheet untuk altcoin season ya. Ya dia butuh minimal netral, idealnya QE. Gitu. Saat dia QE kita bisa langsung kok melemah, melemah ya. Tapi walaupun seperti itu, tetap bisa ada fake out seperti di sini ya, fake out. Tapi ya kita lebih tenang karena sudah QE gitu, dan akhirnya ujungnya kapitulasi juga kan begitu. Ini fake out yang ujung-ujungnya adalah trigger dari kapitulasi begitu. Nah sekarang kita masih belum punya itu, jadi ya menurut gua the smart money ngelihat ini juga begitu ya. Lagi-lagi hence why mereka disebut smart money, karena mereka ngelihat data begitu. Nah kita yang kadang-kadang udah lama di market gitu nggak mau lihat data kan jadi konyol gitu sebenarnya ya. Jadi ya gue harap jangan sampai jadi ada yang FOMO nih seandainya kan ini sudah di approve begitu. Karena ini di approve pun bukan jadi satu tiket pasti bahwa ya XRP, Solana, Cardano saat ETF-nya di approve mau sendiri, mau single maupun dibikin jadi dikumpulin ini jadi kayak double, ini ya bukan double, ini jadi kayak triplet begitu ya. Ya tetap nggak bisa menjamin bahwa mereka akan momentumnya tiba-tiba berubah karena Ethereum tidak melakukan itu gitu. Cuman ya intinya jangan sampai jadi ke bawah dengan hype lah begitu. Kita harus level headed begitu ya. Oke. Next economic calendar untuk hari ini cukup padat loh ya, jangan lupa hari ini hari Kamis, biasanya hari Kamis tuh wow ya. Jadi akan ada average hourly earnings, lalu akan ada initial jobless claim, dan ada non-farm payrolls, itu semua keluar di setengah 8 malam. Lalu juga masih sama nih. Lalu unemployment rate juga sama di setengah 8. Jadi setengah 8 kita akan keluar 1, 2, 3, 4 data penting. Nah jadi buat lo yang punya posisi futures sudah dekat-dekat setengah 8 masih belum kena target TP, pertimbangkan untuk tutup posisi ya. Nah lalu malamnya masih ada nih, ini wave keduanya. Akan ada S&P Global Services PMI di jam 9 kurang 15. Lalu di jam 9 kita akan ada keluar lagi 2 ISM Non-Manufacturing PMI dan juga prices. Jadi ada total berapa nih kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 data penting. Jadi ya siap-siaplah. Kita dibombardir dengan banyak sekali data-data penting ya. Oke, next kita akan mungkin langsung aja masuk ke buy limit ya, karena kita udah bahas makronya semua ya. Nah sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Wallbe. Dan Wallbe ini adalah suatu platform yang fokusnya lebih ke trading futures. Nah, tapi yang berbeda dari platform lainnya adalah Wallbe ini menggunakan ChatGPT-4 untuk membuat AI signals di sini ya. Dan yang unik lagi dari AI signals ini, kita bisa pilih sesuai dengan risk profile yang kita inginkan ya. Mulai dari low risk, medium risk, bahkan sampai ke high risk begitu. Jadi bisa disesuaikan dengan resiko yang kita inginkan. Dan yang unik juga di sini adalah kita bisa lihat mulai dari TP dan SL-nya gitu ya. Contoh Mami, TP-nya 5%, SL-nya minus 1%. Nah, jadi sudah lengkap TP SL. Nggak cuma sekedar bisa buka posisi saja, tapi sudah ada parameters untuk SL-nya juga begitu. Dan tentunya ini akan meningkat sesuai dengan risk profile yang kita pilih. Contoh kita lihat Carlos. Carlos ini medium risk, otomatis secara TPSL-nya pun berubah. Dan tentunya paling tinggi adalah MC Whale, di mana di sini TP-nya bisa sampai 40% dan SL minus 16%. Jadi sekali lagi cocok untuk berbagai macam jenis resiko gitu ya. Nah, tapi andaikan lu merasa bahwa oke, gue udah biasa trading nih ya, gue udah bisa dengan SOP gue sendiri, lu pun bisa trade dengan manual ya seperti biasa ya, di mana lu membuka posisi sama persis seperti di platform-platform lainnya. Tapi unik di sini adalah mereka itu ada TP dan SL triggers yang bisa di set juga dengan AI ya. Nah, selain itu juga mereka ada meme pool. Meme pool ini basically adalah kita bisa trade berbagai macam meme coins tanpa kita harus deal with the hassle of DEX begitu. Jadi lebih streamline dan lebih mudah begitu. Tapi baik lagi gue ingatkan untuk meme pools ya kita harus tetap
atur resiko juga karena meme pools ini banyaknya dalam meme coins yang benar-benar masih sangat baru gitu, secara market cap cenderung kecil dan banyaknya yang belum masuk ke checks gitu. Jadi makanya gue bilang lebih terasa seperti kita bisa menggunakan DEX tapi lebih mudah gitu. Dan yang paling penting lagi adalah di di Wallbe ini mereka ada namanya rebate voucher. Biasanya hanya 100 USDT saja, tapi bagi lo yang menggunakan link referral di bawah atau dengan menggunakan kode Toshi Crypto ya. Sekali lagi dengan kode Toshi Crypto, kita akan mendapatkan upgrade dari 100 USDT menjadi 250. Jadi buat lo yang tertarik untuk coba Wallbe, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin, posisi long kita kemarin ya profit ya, retest 1, retest 2 di EMA 20. Ya, buat yang target TP-nya di EMA 50 atau di 106.000 ya lumayan lah, ada ya sekitar ya setengah persenan. Nah buat lo yang di 107.274 itu 1,5%. Nah yang ini sih sebenarnya nggak realistik lah kalau lo target TP di sini ya. Ya, tapi buat lo yang masih belum tutup juga posisinya, ya mungkin boleh pertimbangkan untuk tutup karena ya udah lumayan besar profitnya sebenarnya ya. Nah, untuk posisi spotnya, jadi buy limit yang pertama itu di angka 107.274, lalu yang kedua di 106.238 yang confluence dengan EMA 50 dan 20 karena cukup dekat ya. Dan yang ketiga di angka 104.828 ya. Nah, jadi ya lagi-lagi enakan di CA, nggak usah pusing begitu. Kalau sudah di CA di tempat-tempat tertentu ya udah nggak usah diulang lagi. Kalau belum lebih dalam lagi ya sudah tinggal santai nunggu gitu kan. Jadi turun senyum, naik senyum gitu ya. Nah, next kita geser ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini ya sayangnya tidak ada setup kemarin ya. Dia baru jebol, tidak ada retest ke support tertentu. Langsung ngepump 6,89%. Ini nembus langsung berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 resisten ya. Nah, setup futuresnya ada nggak Bang hari ini? Ada ya. Kemarin sudah terjadi retest pertama di angka 2.619 sebagai resisten. Nah, apabila terjadi retest kedua pada hari ini, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di angka 2.552. Ya, jadi limit di angka 2.619 dengan target TP posisi short kita di angka 2.552 ya. Oke, untuk posisi spotnya ada di angka 2.552, lalu ada EMA 50 dan 200 kita jadiin satu karena cukup dekat ya. Dan buy limit ketiga di angka 2.464 yang confluence dengan EMA 20 ya. Oke, itu kurang lebih untuk DCWT sesi pertama ini ya. Sebelum kita tutup, ya wejangan gua adalah sekali lagi setiap kali terjadi corrective movement begitu ya, jangan kita panic selling begitu, dan vice versa ya, saat terjadi pergerakan yang cukup cepat ke atas jangan kita FOMO buying begitu ya, karena itu dua penyakit yang paling sering diulang ya. Dan bahkan gilanya bukan cuma newbies loh, intermediate masih banyak yang melakukan itu. Ya awalnya udah punya plan nih, wah gue udah punya plan, gue mau di CA ya, gue mau di CA bla 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 ya. Tapi tiba-tiba dropnya, aduh kok candlenya gede dropnya Bang ya, aduh kayaknya jangan deh, ini candlenya gede kayaknya bisa lebih dalam lagi deh. Udah gitu dikasih lebih dalam lagi sedikit, wah tuh kan bener, udah makanya jangan di CA, udahlah, Gak usah kita di CA dulu. Mulai tuh dukunnya keluar di otak. Awalnya udah bener. Awalnya udah waras. Tapi karena ngerasa bahwa wah gue bisa lebih efektif, gue bisa baca market, gue tahu market akan purchase kemana, harga buat lo di CA-nya jadi dibatalkan, ujung-ujungnya pengen all in. Begitu ya. Yang dulu paling sering tuh di daerah sini, dan di sini tuh keluar di angka 95.000, 96.000. Nggak tahu kenapa. Banyak orang yang suka di situ ya. Ya memang ada struktur sih di situ, tapi kenapa harus ke sana? Tidak ada jaminan kan? Ya, tapi ya banyak yang teriak-teriak di situ, dan akhirnya waktu deket-deket di Juni akhir lah ya, nge-wake, wah tuh kan turun, makanya nggak usah ya, udah pasti bakal turun. Taunya nggak sampai buy limit mereka. Udahnya ngapain deh, bengong, rally ya kan? Nah itu dia seremnya dari kita nebak-nebak. Awalnya mungkin bisa waras ya. Banyak orang-orang yang udah benar mau di CA, tapi waktunya turun akan ada berbagai macam alasan untuk ntar dulu aja ya. Ujung-ujungnya nggak sampai. Begitu. Nggak tahu kenapa market tuh suka seperti itu ya. Saat lo punya tebak-tebakan angka tertentu, mereka suka nge-fake out aja gitu. Kita kayak kasih harapan, orang semua berharap di situ, ujung-ujungnya
boom, rally aja. Rally, udah rally, ujung-ujungnya orang yang tadinya pengen nunggu di sini malah beli di atas. Karena kenapa? Karena panik gitu ya. Mungkin hari pertama nih, rally pertama atau hari pertama dia naik, oh itu nggak terlalu panik. Oh tenang, 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 pasti akan ke reject dan lain-lain. Taunya hari kedua, loh kok lanjut? Kok lanjut? Kok lanjut? Nah itu yang paling seram tuh. Ujung-ujungnya belinya benar-benar di pucuk, paling pucuk. Jadi itu adalah kronologi kenapa orang sering beli tuh kok bisa sih beli bener-bener tuh di week tertinggi ya karena itu. Karena ya kena mental gitu ya. Tadinya nebak-nebak harga tertentu, rally ya, mulai rally, tenang-tenang bakal turun. Lo kok naik terus? Ah udah nih nggak bisa, ini pasti bakal lanjut nih membuat new all time high. Beli, deh, turun lagi. Ya, makanya apa? Buy high, sell low. Begitu. Jadi sebenarnya bukan orang bodoh yang beli, ya ada juga sih yang bodoh ya, tapi maksudnya ada juga orang yang beli buy high sell low itu sebenarnya ngerti resisten support ngerti tapi FOMO-nya mengalahkan. Nah obat paling efektif adalah apa ya DCA. Sekarang gue tanya ke lo, kalau lo lagi turun di situ terus lo DCA harga rata-ratanya turun pelan-pelan waktu naik ke atas lo FOMO nggak? Ya enggak lah, ngapain FOMO, lo udah beli di sini, lo udah nyicil di sini kan, harga rata-rata lo juga turun karena lo average down kan. Ya terus kenapa? Kenapa jadi apa namanya? Kenapa banyak yang nggak mau ngelakuin? Itu kan aneh sebenarnya. Ya tapi ya kalau gue mau simpulin ya ujung-ujungnya greed, ya tamak. Wah kalau begini harga rata-ratanya nggak lebih dalam. Kalau all in lebih cuan, iya itu orang tolol juga tahu lebih cuan kalau all in di bawah. Tapi permasalahannya, lu tahu bakal berhenti di mana nggak? Enggak kan? Itu loh. Dan penyakit orang-orang all in tuh geser-geser. Wah di sini udah deh gue beli nanti waktu kena di sini nih 101.000. Wah turun lagi. Ah jangan deh kita geser lagi. Kita beli saat dia kena di 100.000 nih. Aduh naik. Terusnya digeser-geser. Gitu. Tahu dari mana bang? Lah ya gua pernah. Pernah dulu kayak gitu. Pernah ujung-ujungnya tapi apa? Belajar. Nah itulah perbedaan antara orang bodoh sama tidak. Bukan nggak tahu, bukan orang bodoh, bukan orang pintar tuh nggak pernah salah. Siapa bilang? Orang pintar tuh kadang-kadang sudah ngelakuin dulu semua kesalahan. Begitu. Tapi perbedaannya apa? Perbedaannya dia belajar dari kesalahan dia. Waduh nggak efektif ya. Gue nebak-nebak harga nggak efektif ya. Tapi ada orang yang terus berputar-putar di kesalahan yang sama. Wah ini gue lagi kurang hoki aja nih ya. Gue mungkin bangunnya salah ya. Tidurnya miring. Miringnya harusnya ke arah tertentu maka gue akan hoki. Wah udah susah kalau kayak begitu ya. Ya jadi ya gue harap ini sekali lagi menjadi testimoni bisu ya untuk DCA. Begitu. Janganlah kita nebak-nebak gitu ya. Ya kayak nggak usah jauh-jauh kemarin juga udah banyak yang nebak-nebak di sini bakal drop. Kayaknya harus ke sini dulu deh. Harus begini dulu deh. Harus begitu. Kenapa harus? Kenapa harus gue tanya balik. Gitu ya. Be water. Kalau kata Bruce Lee, be water my friend. Ya, kenapa jadi air? Ya karena air tuh dia bener-bener ngikutin mau kemana juga, ditumpahin jadi gelas, ditumpahin ke vas jadi vas. Itu udah paling enak trading seperti itu. Ya. Dan ya otomatis 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Gitu. Ya itu 3 hal yang gue gak cuma bullshit ngomong doang. Itu beneran kalau lakuin 3 hal itu akan improve. Gue gak mau ngomong lu bisa tiba-tiba dapet Lambo, dapet rumah 10 gitu. Enggak. Yang gak tahu tergantung modal lu juga gitu kan. Tapi akan ada improvement di portofolio lu. Begitu ya. Dan biasakan jangan kita itu membandingkan diri kita sama orang lain. Oh iya sih bang, gue sebenarnya kalau dari modal gue misalkan udah 4x, 5x bang, tapi yang modal gue kecil, itu bandingin sama si itu bang, wah gila bang, dia cycle ini kebeli rumah, kebeli sawah, wah gila, wah ini dia pasti ada yang berbeda. Kadang-kadang kita berpikir seperti itu dan kita jadi, wah kalau gini caranya gue harus lebih ambil resiko lebih besar lagi. Lu dari profit malah jadi minus, begitu. Nah itu apa? Kurang bersyukur. Begitu. Ingat, setiap orang itu punya bagiannya masing-masing. Ya kayak kemarin gue udah sempat ceritakan mengenai talenta begitu. Setiap orang dikasih talenta berbeda-beda. Kita dikasih kartu yang berbeda-beda saat kita mulai hidup. Nah, tugas kita tuh bukan kita harus menang mengalahkan semua orang, enggak. Tugas kita adalah ya dengan kartu yang kita sudah diberikan, kita lakukan yang terbaik. Begitu. Kita lakukan yang paling sebagus mungkin yang kita bisa lakukan. Itu jangan sampai kasarnya, oh gue cuma dapat 1 talenta, target gue harus 20 kayak si yang dapat 10 talenta. Ya si 10 talenta buat jadi 20 cuma kali 2, lu harus kali 20 kan. Nah pakai otak, menurut lu resikonya gimana? Nah itu ya. Jadi
bersyukur. Itu tuh salah satu hal yang sangat penting sekali untuk kita punya di market. Karena kalau lo nggak bisa bersyukur, di atas langit selalu ada langit. Nah, dengan lo tidak pernah bersyukur, ujung-ujung lo akan ke-expose dengan resiko yang terlalu berlebih. Begitu, ya. Oke, kita tutup dengan tadi udah ya 3 golden rules. Sekarang kita tutup dengan salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.